aku melihatmu. Saat langit mulai gelap, ada masa ketika langit tidak lagi bersinar seperti biasanya. Awan menggulung tebal, angin membawa aroma aneh dari arah yang tak dikenal. Burung-burung berhenti berkicau, dan manusia mulai menatap langit dengan ketakutan. Itulah masa di mana bumi tak lagi sama. Rasulullah telah memperingatkan umat manusia tentang masa ini, tentang hari di mana kegelapan bukan sekadar malam, tapi tanda dari sesuatu yang jauh lebih besar, tanda-tanda yang akan mengguncang dunia dan hati manusia yang lemah. Langit akan menjadi saksi, bumi bergetar dengan hebat, gunung-gunung mengeluarkan suara seperti raungan makhluk hidup, dan laut akan bergolak seakan ingin keluar dari batasnya. Ketika itu terjadi, manusia baru menyadari semua yang mereka banggakan hanyalah sementara. Dan di tengah ketakutan itu, Rasulullah bersabda bahwa sebelum datangnya kiamat akan muncul tanda-tanda besar yang tak bisa diingkari manusia. Bukan sekadar gempa atau badai, tetapi hadirnya 5 lelaki yang akan mengubah arah sejarah dunia. Mereka bukan orang biasa. Setiap satu dari mereka membawa peran antara kebenaran dan kebohongan, antara keselamatan dan kebinasaan, dan dunia akan menyaksikan bagaimana manusia diuji di antara 2 pilihan, iman atau kehancuran. Langit yang gelap itu bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah panggilan, peringatan bahwa dunia ini menuju akhirnya. Dan hanya mereka yang beriman yang akan mengerti makna di balik setiap guncangan itu. Inilah awal dari kisah besar, ketika bumi akan menjadi panggung bagi peristiwa yang dijanjikan. Saat langit mulai gelap, maka ketailah tanda-tanda itu telah dimulai. Al-Mahdi, sang pemimpin yang dijanjikan di saat dunia tenggelam dalam kezaliman. Ketika keadilan hanya menjadi kenangan dan kebenaran ditertawakan, akan muncul seorang lelaki dari keturunan Rasulullah. Namanya seperti nama Nabi, Muhammad bin Abdullah. Dialah Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman yang akan menegakkan keadilan di bumi. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi akan muncul dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah. Ia bukan nabi, bukan malaikat, tetapi manusia biasa yang Allah pilih untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia. Saat manusia kehilangan arah, Al-Mahdi akan menuntun mereka kembali menuju cahaya iman. Ia akan muncul dari arah timur, dari sebuah negeri yang tidak disangka-sangka. Di saat fitnah merajalela dan pemimpin-pemimpin dunia saling berkhianat, Al-Mahdi bangkit bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keberanian dan keadilan yang membuat musuh gemetar. Umat Islam akan membayatnya di depan Ka'bah. Mereka datang dari segala penjuru dunia, meneteskan air mata, karena tahu inilah pemimpin yang dijanjikan, dan di bawah kepemimpinannya, bumi akan kembali damai, seperti langit setelah badai panjang. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Musuh-musuh Allah tidak akan diam. Fitnah besar akan datang. Fitnah yang menguji iman, hingga mereka yang lemah akan berpaling. Dan hanya yang teguh bersama Al-Mahdi yang akan bertahan. Al-Mahdi bukan hanya pemimpin, tapi tanda besar bahwa waktu sudah dekat. Ia membuka gerbang peristiwa besar. Kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan perang akhir zaman yang dijanjikan. Siapa yang bersamanya akan menyaksikan kebenaran berdiri di atas kebatilan. Al-Mahdi adalah simbol harapan, bukti bahwa di tengah kehancuran, Allah tetap menurunkan rahmat-Nya. Dan bagi mereka yang beriman, kemunculannya bukan sekadar cerita, tapi janji yang pasti akan terjadi. Dajjal, sang penipu besar ketika dunia mulai damai di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Fitnah terbesar dalam sejarah manusia pun datang. Langit mendang, udara berubah dingin, dan bumi bergetar, seakan tahu bahwa makhluk terkutuk itu akan muncul. Dialah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal
bukan sekadar manusia jahat. Ia adalah ujian terbesar sejak penciptaan Adam. Satu matanya buta, dan di dahinya tertulis kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap mukmin. Ia datang membawa keajaiban yang membuat akal manusia takjub. Tapi semua itu hanyalah ilusi yang menyesatkan. Ia mengaku sebagai Allah. Air akan mengalir di tangannya, padahal itu hanyalah fata morgana. Api yang ia tunjuk tampak membakar, padahal itulah surga bagi orang beriman. Dan air yang ia tawarkan tampak sejuk, padahal itu adalah api neraka. Orang-orang lemah iman akan sujud kepadanya. Mereka memanggilnya Tuhan karena silau oleh kekayaannya dan takut oleh ancamannya. Tapi orang-orang beriman akan menjauh. Mereka tahu ini bukan mukjizat, tapi tipu daya setan. Ia akan berkeliling ke seluruh penjuru dunia, menaklukkan kota demi kota, hingga ia mendekati Makkah dan Madinah. Namun malaikat akan menjaganya. Setiap kali ia mencoba masuk, bumi menolaknya. Dan dari kota suci itulah perlawanan besar akan dimulai. Fitnah Dajjal begitu dahsyat, hingga seorang pemuda berani menantangnya di hadapan manusia. Ia dibunuh, lalu dihidupkan kembali. Dan pemuda itu berkata, "Aku kini semakin yakin engkau Dajjal, musuh Allah yang dijanjikan." Kemudian Allah menjadikannya salah satu syuhada terbesar akhir zaman. Fitnah Dajjal akan berlangsung 40 hari. Hari pertamanya seperti setahun, hari keduanya seperti sebulan, hari ketiganya seperti sepekan, dan hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Namun, selama itu, dunia akan hidup dalam ketakutan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika manusia hampir putus asa, langit akan terbuka. Sebuah cahaya turun dari arah barat, dan suara gemuruh memenuhi langit bumi, tanda bahwa penolong telah datang. Nabi Isa alaihissalam, sang penyelamat. Ketika bumi penuh ketakutan dan fitnah Dajjal mencapai puncaknya, langit tiba-tiba bergetar. Awan terbela cahaya putih turun perlahan, dan dari balik cahaya itu muncul sosok yang dijanjikan Allah, Nabi Isa alaihissalam. Beliau turun di menara putih di sebelah timur Damaskus, memakai 2 kain yang dicelup safron, dan kedua tangannya bertumpu pada sayap 2 malaikat. Ketika kepalanya ditundukkan, tetesan cahaya jatuh seperti mutiara, dan ketika diangkat, keluar kilauan seperti permata yang memancar di udara. Nabi Isa tidak datang membawa agama baru, tidak pula membawa wahyu yang lain. Beliau datang untuk menegakkan kebenaran, menghapus fitnah, dan menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Langkahnya menenangkan bumi, dan nafasnya memadamkan kebohongan. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia gemetar seperti garam yang mencair dalam air. Dan dengan izin Allah, Nabi Isa mengejar dan membunuh Dajjal di gerbang Lut, tempat yang kini dikenal sebagai Palestina. Sekali lagi, bumi bersaksi bahwa kebenaran selalu mengalahkan kebohongan. Setelah itu, kedamaian turun ke bumi. Angin menjadi lembut, hewan buas hidup berdampingan dengan manusia, dan dunia merasakan kembali ketenangan yang telah lama hilang. Nabi Isa memimpin umat bersama Al-Mahdi, menyebarkan keadilan dan kasih sayang di seluruh penjuru dunia. Beliau akan hidup di bumi selama 40 tahun, mengajarkan manusia arti sejati dari tauhid dan persaudaraan. Salib akan dihancurkan, babi dibunuh, dan pajak jizyah dihapuskan. Semua manusia hidup di bawah satu kalimat, La ilaha illallah. Dan ketika waktu beliau tiba, Nabi Isa akan wafat sebagaimana manusia lainnya. Beliau akan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad di Madinah. Itulah akhir tugas seorang utusan mulia yang menutup lembaran panjang pertarungan antara kebenaran dan fitnah. Turunnya Nabi Isa bukan sekadar kisah, tapi janji bahwa rahmat Allah selalu datang tepat waktu. Ketika dunia seolah berakhir, Allah menurunkan cahayanya sebagai tanda bahwa harapan belum mati. Yajuj dan Majuj, 2 bangsa penghancur dunia setelah Dajjal dibinasakan.
dan bumi merasakan kedamaian. Manusia kembali bernapas lega. Namun, ketenangan itu hanya sekejap. Dari balik gadang-gadang yang tinggi, terkunci di balik dinding besi peninggalan Zulkarnain, dua bangsa raksasa mulai menggeliat. Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bukan bangsa biasa. Tubuh mereka kuat, jumlah mereka tak terhitung. Ketika tembok itu roboh, gelombang manusia dan monster membanjiri bumi seperti lautan api. Mereka menghancurkan apapun yang mereka temui, meminum air danau hingga kering, dan menyisakan kehancuran di setiap langkah. Manusia berlari ketakutan. Tak ada pasukan, tak ada senjata yang mampu menahan mereka. Al-Mahdi dan Nabi Isa membawa orang-orang beriman ke tempat perlindungan, sementara Ya'juj dan Ma'juj terus menyebar, mengubah bumi menjadi neraka terbuka. Mereka berkata dengan sombong, "Kita telah menguasai bumi. Sekarang kita akan menguasai langit." Mereka memanah ke langit, dan Allah biarkan panah-panah itu kembali dengan darah sebagai ujian bagi kesombongan mereka. Begitulah congkaknya makhluk ketika lupa siapa penciptanya. Lalu Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa dengan penuh ketakutan, "Ya Allah, selamatkan kami dari kaum zalim ini." Dan Allah pun mengabulkan. Dia mengirimkan sejenis cacing yang masuk ke leher Ya'juj dan Ma'juj, dan dalam semalam mereka semua mati bergelimpangan. Namun bumi kembali menjadi busuk. Bangkai mereka menutupi tanah. Udara penuh bau busuk dan penyakit. Lalu Allah mengirim burung besar seperti unta yang membawa jasad-jasad itu dan membuangnya ke laut. Hujan turun deras, membasuh bumi dari segala kotoran dan kehancuran. Setelah itu, bumi kembali subur. Pohon tumbuh cepat. Buah-buahan sebesar kepala manusia dan kambing memberikan susu yang cukup untuk seluruh keluarga. Manusia hidup damai kembali. Namun mereka tahu, akhir dari segalanya sudah semakin dekat. Ya'juj dan Ma'juj telah berlalu, tapi mereka meninggalkan pesan abadi bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Dan setiap kali manusia merasa paling kuat, disitulah Allah menunjukkan betapa lemahnya mereka di hadapannya. Lelaki dari Yaman, penyeru kebenaran setelah Ya'juj dan Ma'juj musnah. Bumi kembali tenang, tapi hanya untuk sementara. Waktu terus berjalan, dan manusia mulai kembali lupa pada pelajaran besar yang baru saja mereka alami. Ketika iman mulai pudar, Allah mengutus seorang lelaki saleh dari arah Yaman untuk menyeru manusia kembali kepada kebenaran. Ia bukan nabi, bukan malaikat, melainkan manusia biasa yang hatinya penuh cahaya iman. Suaranya lembut tapi tegas. Kata-katanya menembus hati mereka yang masih haus akan kebenaran. Ia mengingatkan manusia tentang tauhid dan menyeru dunia untuk kembali kepada satu kalimat, La ilaha illallah. Lelaki itu disebut dalam hadis Rasulullah sebagai Al-Yamani, yang akan muncul dari arah Yaman membawa panji kebenaran. Ia adalah penyeru Al-Mahdi dan menyerukan manusia agar bersatu di bawah kepemimpinan sang pemimpin akhir zaman itu. Tak ada kesombongan di hatinya, hanya tekad untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi. Dari Yaman, seruannya menyebar cepat. Orang-orang yang tersesat menemukan arah, dan yang putus asa menemukan harapan. Namun di sisi lain, para penguasa zalim mulai ketakutan karena mereka tahu suara kebenaran tak bisa dibungkam oleh kekuasaan dunia. Ia tak berperang dengan pedang, melainkan dengan dakwah dan doa. Setiap kata yang ia ucapkan menyalakan cahaya di hati manusia, dan semakin banyak yang tersentuh, semakin besar gelombang keimanan itu menyapu bumi. Inilah kebangkitan iman yang datang bukan dari kekuatan, tapi dari ketulusan. Lelaki Yaman itu akan menjadi sahabat sejati Al-Mahdi, mendukung perjuangannya dan membantu menyatukan umat Islam yang tercerai-berai. Bersama, mereka menjadi dua cahaya. Yang satu memimpin dengan keadilan, yang satu menyeru dengan kebenaran.
Ketika dunia semakin gelap dan fitnah kembali muncul, suara lelaki itu tetap menggema. Bertahanlah di atas kebenaran, meski seluruh dunia menentangmu. Dan di akhir hidupnya, ia wafat dalam keadaan tersenyum, meninggalkan jejak iman yang tak akan padam sampai hari terakhir. Lelaki dari Yaman bukan sekadar tokoh dalam hadis. Ia adalah simbol bahwa kebenaran selalu punya suara, dan Allah selalu mengirim cahaya di setiap zaman kegelapan. Tanda yang kian dekat langit mulai meredup lagi. Hujan turun tanpa suara. Bumi yang tadi hijau kembali mengering. Manusia sibuk mengejar dunia, dan sedikit demi sedikit, keimanan mulai pudar seperti debu tertiup angin. Inilah masa ketika tanda-tanda akhir itu tak lagi jauh. Tapi sebagian manusia justru tak peduli. Gunung-gunung mulai bergerak, laut meluap melewati batasnya, dan bumi mengeluarkan segala rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Anak melupakan orang tua, saudara saling membenci, dan manusia hidup seakan tak pernah mendengar peringatan Allah. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan datang kiamat hingga waktu terasa singkat, ilmu diangkat, dan kebodohan merajalela. Kini, semua itu terjadi di depan mata. Dunia penuh dengan pengetahuan, tapi manusia kehilangan hikmah. Teknologi makin canggih, namun hati makin kosong. Bencana demi bencana datang seperti gelombang tanpa henti, gempa, perang, penyakit, dan manusia sibuk mencari penyebabnya, tanpa sadar bahwa semua itu adalah peringatan dari Sang Pencipta. Tapi hati yang keras tak akan peka terhadap suara kebenaran. Namun di tengah kegelapan itu, selalu ada cahaya, meski kecil. Cahaya itu ada di hati mereka yang masih berzikir, yang menolak tunduk pada dunia, yang tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, meski dunia menertawakan mereka. Dan ketika semuanya telah terjadi, ketika manusia tak lagi punya waktu untuk menyesal, akan datang tiupan sangkakala, bumi terbelah, langit angkur, dan setiap jiwa akan berdiri di hadapan Allah-Nya. Tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi harta, hanya amal dan dosa. Inilah akhir dari perjalanan panjang manusia. Dunia yang kita cintai hanyalah perhentian sementara. Dan kini, tanda-tanda itu sudah di depan mata. Pertanyaannya, bukan kapan kiamat akan datang, tapi apakah kita siap saat ia datang? Bersiaplah. Bersiaplah, karena setiap tanda yang Rasulullah kabarkan, satu persatu telah menjadi nyata. Dan mungkin, suara terakhir yang akan kita dengar adalah panggilan yang selama ini kita abaikan. Wallahu alam. Hanya Allah yang Maha mengetahui.